Oke, Mbak Nida, selamat sore Mbak. Gimana kabarnya setelah pertemuan pertama kita, Mbak? Alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya, Mbak. Alhamdulillah kalau begitu ya Mbak. Sebelum kita mulai, kita flashback dulu ke permasalahan Mbak pada pertemuan pertama ya Mbak. Kemarin Mbak bilang bahwa Mbak merasa gelisah dan kurang nyaman karena banyaknya aktivitas seperti kuliah, mengajar, dan aktivitas lainnya ya Mbak. Nah, dari aktivitas itu Mbak merasa capek dan bawaannya pengen marah terus setiap disuruh, yang diakibatkan karena Mbak merasa kurang istirahat. Nah, Mbak juga dalam menjalani keseharian Mbak merasa tidak bersemangat ya Mbak. Mbak pun sebenarnya sudah menemukan solusinya seperti mencoba bercerita ke teman Mbak, sehingga Mbak merasa sedikit lebih lega dan lebih baik begitu ya Mbak. Ya, Mbak, betul sekali. Oke Mbak, Mbak bilang Mbak capek karena terlalu banyaknya aktivitas. Kalau boleh tahu nih Mbak, apakah aktivitas itu masih berjalan Mbak? Masih, Mbak, kuliah, ngajar, masih. Tapi ada satu organisasi yang sudah selesai, Mbak. Oke, setelah salah satu kegiatan sebelumnya sudah selesai nih, masih Mbak masih merasakan capek dan gelisah? Capek sih, iya. Tapi gelisah udah enggak. Cuman entah kenapa masih merasa tidak bersemangat dalam menjalani aktivitas lainnya. Oke, mungkin Mbak merasa tidak bersemangat karena Mbak masih merasa capek diakibatkan Mbak masih kuliah dan mengajar ya Mbak. Walaupun masalah lainnya sudah Mbak selesaikan. Ya sih, Mbak, bisa jadi karena itu. Soalnya emang dilakukannya di waktu yang bersamaan, jadinya agak menguras pikiran dan juga tenaga. Oke, capek itu wajar ya Mbak, apalagi disamping dengan kegiatan lainnya. Saya juga dulu begitu, tapi saya berusaha untuk bisa mengatur waktu dan mau tidak mau memang harus tetap dikerjakan karena sudah menjadi tanggung jawab kita, Mbak. Iya, Mbak, tapi sebenarnya kuliah dan mengajar itu nggak terlalu bikin capek sih, Mbak. Oke, nah sebelumnya Mbak bilang kalau kuliah dan mengajar itu menguras pikiran dan tenaga. Tapi setelah itu Mbak bilang kalau mengajar itu nggak terlalu bikin capek. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Mbak? Itu maksudnya kayak gimana ya? Jadi gini, Mbak, aku tuh kan kegiatannya nggak cuma kuliah dan ngajar aja. Jadi aku juga ada kegiatan organisasi dan kepanitiaan juga. Nah, kuliah dan ngajar emang nggak bikin capek. Cuman yang aku rasakan itu meskipun capek, tapi aku nyaman. Sedangkan yang organisasi sama kepanitiaan ini bikin aku capek dan bikin aku nggak nyaman gitu, Mbak. Oke, kalau boleh tahu alasan gak nyamannya apa ya Mbak? Karena kebanyakan kegiatan itu dilakukan kan sekarang secara online ya, Mbak, sehingga waktunya itu lebih fleksibel. Jadi terkadang mereka mengambil waktu istirahat saya untuk melakukan rapat. Sebenarnya ngambil waktu istirahat itu ya karena emang gak mau musik kuliah ya, cuman kan bikin aku jadi kurang tidur, akhirnya malah bad mood dan gak semangat, ujung-ujungnya bakal berpengaruh juga ke keseharian aku. Oke, sekarang coba Mbak anggap saya sebagai teman Mbak. Mbak bisa menceritakan semua keluh kesah Mbak, rasa tidak nyaman Mbak sama saya Mbak. Ya Mbak, saya itu sebenarnya benar-benar capek sama aktivitas yang saya jalani. Tetapi di sisi lain saya juga harus bertanggung jawab, karena kan saya udah memulai itu semua, Mbak. Nah, kalau dari Mbak sendiri, apa sih yang biasanya Mbak butuhkan untuk merasa nyaman terhadap sesuatu gitu Mbak? Saya biasanya tuh butuh teman dekat gitu, Mbak, dalam suatu organisasi. Jadi saya bisa saling berbagi dengan dia, bertukar pendapat, dia juga bisa menjadi support system saya dalam organisasi tersebut. Oke, baik Kak. Dalam hal ini, apakah Mbak sudah pernah bercerita kepada teman Mbak untuk mendapat dukungan yang Mbak butuhkan? Sebenarnya sudah sih, Mbak. Jadi di dalam organisasi itu saya sudah punya teman dekat dan bisa diajak cerita dan kita selalu saling menyemangati satu dengan yang lainnya dalam keadaan sulit. Oke, kalau sedang merasa tidak nyaman nih, apa yang biasanya Mbak lakukan? Kalau aku lagi capek nih, Mbak, atau kurang nyaman, aku tuh biasanya menghindar. Entah itu selama rapat aku diem aja atau pasif, gak bersuara, atau mungkin aku gak ikut rapat sama sekali.
Soalnya kadang rada takut juga buat bersuara karena saya pernah mengeluarkan pendapat saya, tapi malah diacuhkan begitu saja. Oke, ya Mbak, sepertinya memang ada hubungannya dan peristiwa itu yang membuat Mbak malah menghindar Mbak ketika merasa tidak nyaman. Dan semakin menghindar, Mbak justru akan merasa cemas Mbak. Menghindar pun membuat kita tidak belajar dari pengalaman yang dialami Mbak. Lalu saya harus bagaimana, Mbak? Oke, Mbak bisa mulai dengan mengatasi perilaku menghindar terlebih dahulu, Mbak. Mulai berpikir positif bahwa apa yang kita pikirkan belum tentu itu akan terjadi karena pikiran dapat mempengaruhi perilaku kita, Mbak. Dengan mengatasi perilaku menghindar tersebut, perasaan tidak nyaman itu dapat dikurangi, Mbak. Oh iya, Mbak. Tapi ketika mencoba untuk bersuara, kadang pendapat saya itu nggak didengerin gitu, Mbak. Oke, baik. Saya juga pernah merasakan hal yang sama, Mbak. Tidak dihiraukan ketika mengeluarkan pendapat karena yang lain tidak percaya dengan ide yang kita ajukan ya, Mbak. Sehingga saya mencoba untuk merealisasikan ide saya dan membuktikan kepada mereka bahwa ide saya itu bukannya tidak mungkin untuk dilakukan, Mbak. Mbak juga bisa mengajukan beberapa ide dan presentasikan secara detail hingga teman Mbak dapat memahaminya, Mbak. Oh, oke. Baik, Mbak. Saya akan mulai merancang ide, lalu akan mempresentasikannya kepada mereka. Wah, luar biasa sekali, Mbak. Tetap optimis dan mau berubah menjadi lebih baik lagi ya, Mbak. Selanjutnya nih, saya akan memberikan tugas kepada Mbak untuk mencatat segala aktivitas yang Mbak lakukan ketika aktif dalam rapatnya, Mbak. Dan silakan bawa jurnal itu saat sesi konseling berikutnya. Ya, Mbak, baik. Akan saya lakukan. Oke, nah selain itu, apakah masih ada yang ingin diceritakan, Mbak? Udah sih, Mbak. Cukup segitu aja. Oke, baik. Kalau dari Mbak udah cukup, izinkan saya menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Mbak Nida ini awalnya merasa capek karena dengan segala aktivitas yang Mbak kerjakan ya, Mbak. Salah satunya dalam berorganisasi secara online, di mana Mbak juga merasa kurang nyaman ketika harus beraktivitas di waktu istirahat, dan membuat Mbak malah menghindar, dan bahkan tidak masuk saat meet rapat dalam organisasi itu ya, Mbak. Begitu ya, Mbak? Ya, Mbak. Benar sekali. Nah, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, bagaimana perasaan Mbak setelah mengikuti sesi konseling hari ini, Mbak? Saya merasa sangat terbantu ya, Mbak. Lebih bisa berpikir positif terhadap permasalahan yang saya alami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak. Oke, selanjutnya harapan apa ke depannya, Mbak? Saya sih memiliki harapan semoga saya bisa lebih berkembang lagi dan lebih bisa melihat semuanya dalam sisi yang positif. Oke, baik, Mbak. Semoga harapan Mbak tercapai dan terima kasih untuk kesediaannya untuk hari ini. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di sesi konseling berikutnya. Selamat sore, Mbak.